Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cesarina Ciptadi dengan nomor NPM 214010183 dari kelas 21 MJD, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Pada tugas video kali ini, saya akan membahas mengenai tema bisnis komunikasi dalam era informasi. Yang akan saya bahas mengenai materi pada bab 1, berkembang di dunia digital, sosial, dan seluler. Langsung saja pada nomor 1, keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Mengapa komunikasi dalam keterampilan penting? Keterampilan komunikasi membantu manusia untuk dapat mengembangkan hubungan sosial yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu untuk memahami orang lain, dipahami oleh orang lain, dan juga membentuk kepercayaan yang menjadi landasan suatu hubungan. Dalam kemampuan komunikasi yang baik, tidak hanya akan mempermudah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam dunia kerja nantinya. Terlebih di era saat ini, di mana kita dapat saling berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara tanpa adanya hambatan yang sulit. Poin kedua, dalam perusahaan kita menginginkan profesionalisme. Karyawan yang bersikap profesionalisme mampu memahami hubungan dan relasi, tahu tugas dan tanggung jawab, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Dengan memiliki sikap yang seperti ini, itu dampak positif akan dialami oleh perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga untuk pribadi karyawan itu sendiri. Yang kedua, berlatih mendengarkan aktif. Di zaman yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan adalah keterampilan kepemimpinan yang penting. Anda mungkin berpikir bahwa semua orang tahu caranya untuk mendengarkan. Sebagian besar dari kita percaya bahwa mendengar adalah respon otomatis terhadap bisingan. Mengapa begitu? Banyak dari kita pendengaran yang buruk. Pakar mengatakan bahwa kebanyakan orang hanya mengingat antara 25-50% dari apa yang mereka dengar. Mendengarkan secara aktif adalah teknik berharga yang mengharuskan pendengaran untuk benar-benar menyerap, memahami, merespon, dan mempertahankan apa yang dikatakan. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif, yaitu kebiasaan buruk dan gangguan dapat mengganggu pendengaran yang efektif. Pertama, hambatan fisik. Anda tidak dapat mendengarkan jika Anda tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan. Fisik hambatan termasuk cacat pendengaran, akustik yang buruk, dan lingkungan yang bising. Dia juga sulit untuk mendengarkan jika dia sakit, lelah, atau tidak nyaman. 2. Hambatan psikologi, yaitu setiap orang membawa proses komunikasi satu set yang untuk nilai-nilai budaya, etika, dan pribadi. Masing-masing memiliki gagasan tentang apa yang benar-benar dan apa yang penting. 3. Masalah bahasa, yang artinya kata-kata yang tidak dikenal dapat merusak proses komunikasi karena mereka tidak memiliki arti bagi penerima. Selain itu, sangat emosi, cacat, bermuat kata-kata dapat mempengaruhi pendengaran. 4. Gangguan nonverbal. Banyak dari kita merasa sulit untuk mendengarkan jika pembicara berbeda dari yang kita anggap biasa. Umumnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah. 5. Kecepatan berpikir. Karena pendengaran dapat memproses 450 kata per menit, tetapi pada kenyataan pembicara berbicara tentang 125 hingga 175 kata per menit.
kita bisa bosan dan membiarkan pekerjaan kita menggambarkan. Para ahli menyebut jeda waktu ini sebagai perbedaan ucap pikiran. Poin selanjutnya, membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengaran yang baik di tempat kerja harus selalu ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan untuk memahami apa yang dikatakan, sehingga melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Pengikut rekomendasikan akan membantu Anda menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Yang ketiga, berkomunikasi secara nonverbal. Memahami pesan seringkali melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Isyarat nonverbal pada kenyataannya dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Isyarat ini termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, waktu, ruang, wilayah, dan penampilan. Poin pertama, tubuh Anda mengirim pesan. Psikolog mengatakan bahwa kita tidak bisa menyampaikan dengan kata lain, tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Pesan yang dikirim tubuh kita, kontak mata, mata telah disebut jendela jiwa. Mengapa seperti itu? Karena jika mereka tidak mengungkapkan jiwa, mata seringkali merupakan prediktor terbaik dari perasaan, sejati pembicara dan sikap. Poin kedua, waktu, ruang, dan pesan senyap. Waktu, bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu untuk memberitahu pengamatan tentang kepribadian kita dan sikap. Ruang, bagaimana kita mengetahui ruang di sekitar kita mengungkapkan sesuatu tentang kita dan tujuan. Apakah ruang itu kamar mandi, kamar tidur, atau kantor? Umumnya, semakin format dan tertutup, gaya komunikasi seseorang eksekutif semakin berbeda. Wilayah, masing-masing dari kita memiliki area tertentu yang kita rasa tentunya wilayah sendiri, entah itu tempat tertentu atau hanya yang di sekitar kita. Poin ketiga, penampilan mengirim pesan diam. Sama seperti penampilan pribadi seorang individu, penampilan fisik dokumen berbisnis mengirimkan pesan nonverbal, langsung dan penting. Idealnya, pesan-pesan ini harus menyenangkan mata. Daya tarik mata dokumen bisnis, tampilan email, surat, memo, atau laporan penting dapat memiliki efek positif dan negatif pada penerima. Keempat, menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memahami Anda. Tips untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama, bangun dan pertahankan kontak mata. Kedua, gunakan postur untuk menunjukkan minat. Ketiga, kurangi atau hilangkan hambatan fisik. Keempat, tingkatkan keterampilan decoding Anda. Kelima, informasi lebih lanjut. Selanjutnya, nomor 4, memahami budaya dan komunikasi. Dalam memahami budaya dan komunikasi, merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Poin pertama, konteks tinggi dan rendah. Apa itu konteks tinggi dan konteks rendah? Yaitu, komunikasi konteks tinggi bisa diartikan sebagai komunikasi yang bersifat ambigu, yang menuntut penerima pesan untuk menafsirkannya sendiri, sedangkan komunikasi rendah merupakan gaya komunikasi yang bersifat langsung apa adanya dan tak berbelit-belit. Poin kedua, idealisme dan kolektivisme. Idealisme meyakini bahwa pada hakikatnya ini hanya spiritual, tidak meyakini material atau fisik. Kolektivisme adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial menjunjung kelompok dan kepentingannya.
Kebudayaan juga merupakan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat, serta langsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Poin ketiga, orientasi waktu, jarak daya, dan gaya berkomunikasi. Orientasi waktu, persepsi waktu, dan penggunaan dipelajari secara budaya. Dalam beberapa budaya, waktu adalah dirasakan secara berurutan. Orang Amerika Utara cenderung menganggap bahwa waktu sebagai sesuatu yang berharga berkomoditas. Mereka menghubungkan waktu dengan produktivitas, efisiensi, dan uang. Jarak daya adalah salah satu elemen penting dari budaya. Gaya komunikasi, orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda dengan kata-kata. Bagi orang Amerika dan Jerman, misalnya kata-kata sangat penting terutama dalam kontak dan negosiasi. Orang-orang dalam budaya konteks tinggi, di sisi lain, lebih menekankan pada kontak sekitarnya daripada kata-kata yang menggambarkan negosiasi. Pengusahaan Yunani mungkin melihat kontrak sebagai penyataan resmi yang mengumumkan niat untuk membangun bisnis untuk masa depan. Poin keempat, pengaruh teknologi dan media sosial komunikasi antar budaya. Beberapa akan mempertanyakan keterhubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial dan teknologi komunikasi saat ini. Tidak mengherankan, media sosial berpotensi menjembatani perbedaan budaya atau memperkuat mereka tergantung pada penggunaannya. 5. Memastikan efektivitas antar budaya. Menyadari budaya Anda sendiri dan bagaimana hal itu kontras dengan orang lain adalah langkah pertama dalam mempelajari keterampilan antar budaya. Akomodasi dan upaya untuk mengatasinya. Ekonomi era digital membutuhkan pekerjaan yang dapat berkembang dalam tim yang beragam dan berinteraksi secara efektif dengan pelanggan dan klien di rumah dan di luar negeri. Bagian ini membahas cara mengatasi hambatan untuk komunikasi antar budaya yang produktif, mengembangkan keterampilan antar budaya yang kuat, dan memanfaatkan keragaman tempat kerja. Poin pertama, menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses memahami dan berinteraksi dengan sukses dengan orang-orang dari orang lain. Budaya sering terhambat oleh dua hambatan, etnosentrisme dan stereotip. Ini hambatan bagaimanapun dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati, dua alat bantu komunikasi yang kuat dan efektif. Poin kedua, komunikasi lisan yang sukses dengan audiens antar budaya. Ketika Anda melakukan percakapan dengan seseorang dari budaya lain, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dengan mengikuti tips ini. Gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Berbicaralah perlahan dan ucapkan dengan jelas. Mendorong umpan balik yang akurat. Periksa sering untuk pemahaman. Amati pesan mata. Terima kesalahan. Dengarkan tanpa menyela. Tersenyumlah jika perlu. Tidak lanjuti secara tertulis. Poin ketiga, komunikasi tertulis yang sukses. Dengan audiens antar budaya, ketika Anda menulis kepada seseorang dari budaya yang berbeda, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk dipahami dengan mengikuti saran-saran berikut. Pertimbangan, gaya, dan konvensi lokal. Memutuskan apakah akan menggunakan format pilihan organisasi atau menyesuaikan dengan gaya lokal. Amati judul dan perangkat. Kirim pesan ke orang yang berstatus lebih tinggi. Sewa penerjemah. Gunakan kalimat pendek dan paragraf pendek. Poin keempat, tubuh keragaman tenaga kerja. Sementara perusahaan Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar negara berkembang, tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam.
Keragaman ini memiliki banyak dimensi: ras, etnis, usia, agama, jenis kelamin, asal negara, disabilitas, dan lain-lainnya. Poin kelima, memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang sukses di antara berbagai komunikasi, identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang. Konsumen. Konsumen ingin berusaha dengan perusahaan yang menghormati nilai-nilai mereka dan terlihat seperti mereka. Staf yang beragam lebih mampu memproses yang semakin beragam. CEO sebuah perusahaan PR merangkul beragam staf dan pelanggan. Poin yang terakhir yaitu berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Penerimaan dan keharmonisan tidak terjadi secara otomatis ketika orang yang berbeda bekerja bersama. Ini berarti bahwa organisasi harus berkomitmen terhadap keragaman. Dikelola secara efektif, keragaman dan inklusif dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perusahaan untuk sukses. Untuk itu, ada beberapa saran yang dapat membantu untuk menemukan cara meningkatkan komunikasi dan interaksi. Yang pertama, carilah pelatihan. Kedua, pahami nilai perbedaan. Ketiga, pelajari tentang dari budaya. Yang keempat, buat lebih sedikit asumsi. Yang kelima, membangun kesamaan. Mungkin hanya itu saja video pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.